Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tasri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan melaksanakan rencana aksi pertama dengan model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak? Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, kita minta tuntunan kepada Tuhan agar supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, maka Diana pimpin kita dalam doa agar supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Silakan Diana. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Pak Guru mengajak anak-anak untuk bangun berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Anak-anak bisa untuk bangun berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, dulu kembali. Baik, anak-anak, siapa yang pernah pergi ke pantai? Apakah anak-anak tahu kalau pantai merupakan kenampatan alam yang sangat penting bagi kepulauan Indonesia? Menurut anak-anak, apakah pantai sangat penting bagi bangsa Indonesia? Penting. Oke. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bab 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, maka anak-anak pernah tahu atau pernah dengar lagu yang namanya Cicak-Cicak di Dinding? Baik, kalau pernah dengar, maka Pak Guru mengajak anak-anak untuk kita semua menyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam berayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Baik. Nah, karena itu, maka karena lagu yang kita sudah menyanyikan itu, maka sekarang kita masuk dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru akan
menunjukkan gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu di dalamnya ada beberapa hewan yang nantinya Pak Guru akan tayangkan di layar. Oleh sebab itu maka anak-anak diharapkan untuk perhatikan ke layar yang nanti Pak Guru akan tayangkan ya. Ciri-ciri makhluk hidup ini diantaranya di dalamnya ada sapi, ada cicak, ada ikan air tawar. Nah, salah satu fungsi dari ciri makhluk hidup adalah untuk membedakan antara satu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ciri umum pada makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, serta bisa melakukan penyelesaian pada lingkungan hidupnya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ini adalah salah satu ciri makhluk hidup yang disebut dengan cicak. Perhatikan kalau ya. Cicak ini dia hidupnya di mana? Ya, cicak ini hidupnya di dinding. Hidupnya di dinding. Kemudian makanannya adalah nyamuk. Betul sekali. Ada hewan yang disebut dengan ikan. Ikan ini adalah ikan air tawar. Nah, ikan ini satu ekor ikan ketika dia bertelur maka menghasilkan 1000 telur. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah kalau 2 ekor ikan ketika dia bertelur maka menghasilkan telurnya berapa? 2000. Tidak sekali. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup yang Pak Guru sudah jelaskan ini, maka Pak Guru akan membagikan LKPD yang nantinya anak-anak kerja. Tetapi sebelum Pak Guru membagikan LKPD yang anak-anak kerjakan, anak-anak membuat kelompok dulu. Oleh sebab itu, kalau anak-anak silakan buat kelompok. Ya, ini LKPD yang nanti anak-anak akan kerjakan menyangkut dengan penjelasan Pak Guru tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak sudah amati tadi kan? Sudah belum? Sudah. Oleh sebab itu maka anak-anak silakan kerja kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah ada di tangan Pak Guru yang bagikan ini. Kerjanya kerja sama-sama ya. Jadi kerja sama-sama berarti menghasilkan hasil yang bagus. Anak-anak silakan bergotong royong untuk mengerjakan LKPD yang Pak Guru sudah bagikan itu. Oke, baik. Sudah? Sudah. Kalau sudah maka Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk membacakan hasilnya di depannya. Ya, kita mulai dari kelompoknya Diana. Diana mari maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi yang
yang kalian kerjakan saat ini. Ya, apakah jawaban dari Diana bacakan ini benar atau salah? Ya, kita memberikan aplaus kepada Diana dengan kelompok Diana. Ya, ini kelompoknya Fajar tadi membacakan hasil diskusi kelompoknya. Sapi hidup di darat, bergerak berpindah cepat, makan rumput bergerak. Ya, apakah jawaban yang dibacakan oleh kelompok Fajar ini benar atau salah? Benar. Ya, silakan dulu. Kita memberikan aplaus kepada kelompok Fajar. Jadi anak-anak perhatikan bahwa LKPD yang anak-anak kerjakan itu adalah menyangkut dengan ciri-ciri makhluk hidup, di mana ada beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri khusus dengan makanannya juga berbeda-beda. Saatnya kita Pak Guru bersama dengan anak-anak kita akan merangkum semua lingkungan materi pada LK yang kita kerjakan ini. Baik, karena sudah selesai kita merangkum, maka Pak Guru akan bertanya, apakah anak-anak di dalam pembelajaran ini ada yang belum mengerti? Ada belum mengerti atau sudah? Oke, baik. Kalau sudah mengerti, sudah pahami, maka Pak Guru yang bertanya. Karena anak-anak sudah mengerti dan sudah pahami, maka Pak Guru mulai bertanya. Apa yang anak belajar pada hari ini? Apakah ada materi yang belum dipahami? Oke, maka Pak Guru akan menyampaikan pertemuan kita pada hari berikut, yaitu kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Ya, anak-anak masih senang belajar? Baik. Kalau masih senang belajar, maka Pak Guru akan tanya anak-anak. Anak-anak, pertemuan yang sudah itu kita belajar tentang apa? Ya, tentang ciri-ciri makhluk. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitungan bilangan caca. Namun sebelum kita masuk ke dalam materinya, Pak Guru akan menjelaskan kembali materi yang kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, khususnya di ikan air. Nah, perhatikan, ikan air tawar ini adalah ikan yang hidup di air tawar. Ikan ini kalau satu ekor dia bertelur, maka dia menghasilkan telurnya sebanyak 1000. Kalau 2 ekor dia bertelur, maka menghasilkan telurnya sebanyak berapa? Nah, oleh karena itu, maka kita akan masuk ke dalam operasi hitung bilangan caca. Baik, Pak Guru akan menanyakan video tentang operasi hitung bilangan caca. Oleh karena itu, maka anak-anak perhatikan ke layar untuk menonton video yang nanti Pak Guru akan buka. Ya, Pak Guru akan tunjukkan kepada anak-anak lewat layar. Ya, anak-anak perhatikan ke video. Amati
Dan perhatikan supaya anak-anak bisa mengerti tentang operasi itu bilangan caca. Perhatikan ke video supaya bisa mengerti dan bisa mengerjakan nantinya video yang baru itu akan latihan. Ya baik, anak-anak sudah melihat? Kata juga sudah menontonnya? Nah, itu adalah operasi hitung bilangan caca. Sekarang Pak Guru akan membagikan tugas LKPD yang nanti anak-anak kerjakannya. Oleh sebab itu maka anak-anak dipersilakan untuk buat kelompok. Sudah? Sudah buat kelompok ya? Ya, kalau sudah buat kelompok maka Pak Guru akan membagikan LKPD yang sudah Pak Guru siapkan ini. Silakan kerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang sudah ada di tangan anak-anak. Apakah dalam pembelajaran hari ini tugas LKPD yang sedang kerja anak-anak mengalami kendala tidak? Iya. Nah, kalau tidak maka silakan kerja lanjut. Waktunya masih banyak, jadi silakan kerja lanjut. Sudah? Ya, kalau sudah maka masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya di depan. Oleh karena itu maka dialah maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi yang sudah dikerjakan. Ya, apakah jawaban yang sudah dibacakan oleh kelompoknya Diana ini benar atau salah? Ya, kita berikan aplaus pada kelompok Diana. Baik, sekarang gilirannya kelompok Bojan. Mari maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi yang
kalian kerjakan. Dibacakan oleh kelompok pujian ini benar atau salah? Nah, kita berikan aplaus kepada kelompok pujian. Ya, karena sudah membacakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, maka Pak Guru mengajak anak-anak untuk memperhatikan kembali ke layar yang dimana Pak Guru akan tunjukkan ini. Anak-anak silakan perhatikan ke layar dulu. Ya, perhatikan ke layar. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, perhatikan perusahaan A, dia menghasilkan susu sapi itu 1.200 kotak. Kemudian perusahaan B, dia menghasilkan 3.000 kotak susu sapi. Nah, berarti sesuai dengan LKPD yang kalian kerjakan itu bahwa di bagian satu ini dibilang ini, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan B. Nah, kalau kita lihat, kalau perusahaan A dengan B, maka kalian perhatikan di sini. Perusahaan A-nya adalah 1.200. Kemudian perusahaan B, perusahaan B itu adalah 3.000. Maka kita tinggal tambahkan. Ya, kita tinggal mengingat kembali kepada operasi itu bilangan cacat, di mana kita tambahkan 1.200 ditambah dengan 3.000, maka dia menghasilkan berapa? 4.200. Ya, sekarang kita membuat kesimpulan. Ya, Pak Guru bersama dengan anak-anak kita buat kesimpulan daripada materi yang kita pelajari saat ini. Apa yang anak pelajari pada hari ini atau pelajaran yang saat ini kita pelajari? Nah, LKPD tentang apa? Bilangan cacat. Oke, pertanyaan yang berikut. Apakah ada materi yang anak-anak belum pahami? Apakah ada materi yang belum anak-anak pahami? Nah, baik. Kalau sudah pahami, maka Pak Guru akan membagikan soal refleksi, soal untuk anak-anak kerjakan, tetapi kerjanya masing-masing ya. Soal ini tujuannya supaya Pak Guru mau mengetahui sejauh mana anak-anak punya pemahaman dalam kita belajar tentang operasi hitung bilangan cacat. Silakan kerjanya masing-masing ya. Silakan kerja masing-masing ya. Sudah? Ya, kalau sudah maka dikumpulkan. Itu saja. Ya, baik. Baru akan menyampaikan materi atau pelajaran yang
berikut atau pertemuan yang nanti akan datang adalah kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan asli. Pada pertemuan berikut kita akan bertemu kembali untuk belajar tentang operasi hitung bilangan asli. Ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, maka sebelumnya Pak Guru meminta salah satu anak Diego untuk pimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini. Diego, silakan. Baik, terima kasih.